Silakan Bung Lukman Bayagi. Oke, baik. Terima kasih kepada Dorjo dan Pak Rudi yang telah memandu dan membuat sesi sebelumnya. Luar biasa sekali diskusi yang sudah kita dengar. Baik, teman-teman Alfai, kita akan memasuki sesi yang penting, yaitu pemaparan program kerja dari masing-masing bidang. Ada 7 bidang yang akan mempresentasikan rencana kerja mereka untuk periode ini. Adapun susunan kegiatan presentasi Prokja bidang, pertama, Prokja Fundraising and Business Development, kedua, Perempuan dan Anak, ketiga, Riset dan Pengembangan Profesional, keempat, Humas dan Media, kelima, Jejaring Luar Negeri, keenam, Seni Budaya, dan ketujuh, Alumni Engagement. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin mencairkan suasana dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang ke awan, singgah sebentar di pohon randu. Mari kita dengar ide yang cemerlang agar program kerja kita makin maju. Baik, teman-teman, selanjutnya mari kita dengarkan presentasi Prokja bidang riset dan pengembangan profesional. Baik, kepada Bung Yosa Nainggolan, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat sore semua. Suara saya cukup baik terdengar, Kak. Iya, Iya, terdengar dengan baik. terdengar. Terdengar ya. Bentar. Saya mau mamer dulu, saya ada di belakang. Saya ada di Universitas Islam Internasional eh, Indonesia. Jadi UIII yang ada di Cimanggis Depok yang diprakarsai oleh Yusuf Kala. Ada yang pernah kesini nggak sih? Iya Bang, itu dulu aku postdoc di situ Bang. Nah, Mbak Ya, Elsa, saya kebetulan dosen non tetap di Triple IU. great. Jadi saya tadi lagi bermain di apa? Bukan bermain sih, lagi coba lihat-lihat koleksi buku-bukunya. Jadi masih belum banyak sih kalau yang saya lihat karena saya mencari yang soal karena saya backgroundnya human rights dan ada beberapa buku-buku mengenai masyarakat adat gitu. Jadi ya lumayan lah. Jadi dekat dengan rumah saya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau datang ke sini tempatnya cukup luas, tapi kayaknya masih belum terlalu terawat gedungnya. Jadi ini termasuk baru tapi banyak eh, barang-barangnya nggak terlalu terurus dengan baik. Baik, saya akan langsung saja ya untuk presentasi. Saya diminta untuk saya membuat program kerja untuk riset dan pengembangan profesional sama Mas Dinar. Saya nggak tahu Mas Dinarnya sebenarnya tidak hadir. Jadi kemarin kita sempat diskusi dan menghasilkan beberapa program kerja. Jadi yang 2025 yang awal ini kalau teman-teman bisa lihat di depan itu sebetulnya sudah selesai ya 2025 ini kan akhir tahun. Jadi kemarin sudah coba identifikasi, saya nanya beberapa teman kira-kira apa peminatannya. Eh, Menurut saya sih memang masih belum banyak dieksplor. Jadi teman-teman yang ada di Alpa ini masih orangnya itu aja yang aktif ya. Jadi masih belum cukup berhasil untuk mereka yang selama ini jarang berinteraksi dengan Alpai karena saya sudah hampir 2 periode sebelumnya. Jadi eh, 3 tahun, 3 tahun, 6 tahun sama ini udah hampir berarti 7 tahun ada di Alpai. Eh, eh, saya lihat hanya Rudi aja nih, ada Rudi, ada Valen gitu kan. Loh, eh, teman-teman yang baru yang mungkin selama ini, mungkin yang lama tapi belum pernah aktif, itu bisa membantu di pengembangan Alpai selanjutnya. Jadi kemarin itu sih salah satu kendala untuk remapping kompetensi dan minat penelitian anggota Alpai. Ini sudah selesai sih. Nah, rencananya dari 2025 sampai 2026 ini, karena kita trennya masih ada webinar riset, jadi kita akan melakukan seri bulanan untuk riset-riset yang bisa ditampilkan oleh teman-teman. Terus saya tampilkan ini tidak hanya yang disusun oleh
atas nama APAI kan, tapi teman-teman secara individual yang punya hasil riset yang menurut saya sangat uh, relevan dengan situasi yang ada saat ini, itu bisa ditangkap oleh APAI. Ya nanti APAI melakukan webinar ya secara online. Jadi ini harus ada proses seleksi sebetulnya. Saya kira tema-tema apa yang selama 2025-2026 ini, setahun ini, yang sangat berelasi dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Karena saya background-nya adalah human rights government, bukan berarti hanya human rights dan government, tapi isu-isu yang lain menurut saya itu sangat bisa kita berikan. Jadi selama setahun nanti kita akan melakukan 3 kali webinar. Jadi mungkin 4 bulan sekali ya, karena 1 tahun ada 12 bulan. Ini ada anggaran sebetulnya, tapi saya kira kita nggak perlu banyak anggaran ya, karena itu sifatnya webinar dan teman-teman sudah terbiasa. Kalaupun nanti harus ada pengeluaran, yang mungkin pengeluaran yang sifatnya jangan terlalu besar lah ya. Kalau kita mengundang orang luar untuk berbicara mengenai isu-isu yang kita akan tampilkan. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya saya sama Mas Tegar itu sempat berpikir kita punya sebuah riset singkat rapid assessment system yang katanya itu nggak cukup besar, misalnya 5 juta untuk sekali riset. Yang ini benar-benar dihasilkan dari produk dari APAI. APAI mengangkat isu ini jadi sebuah riset karena dianggap cukup kompeten untuk diangkat. Waktu zaman saya pernah melakukan itu ya. Jadi riset cepat yang dilakukan oleh alumni, oleh teman-teman APAI yang dananya nggak cukup besar. Jadi itu bisa dilakukan, tidak harus turun lapangan, sebetulnya bisa pakai literatur review atau menggunakan teknologi yang sudah ada ya. Jadi ini riset-riset proposal yang sifatnya sebetulnya nggak terlalu memakan banyak biaya, yang bisa kita danai oleh APAI sendiri. Misalnya satu riset itu kita jadi total ada 3 proposal yang didanai oleh APAI. Kemudian ini kok saya nggak bisa ini ya, yang bawahnya ya. Bisa dikebawain lagi nggak ya? Ya, yang di atas tadi yang paling bawah itu belum saya sebut nih. Yang di slide berikutnya tadi nggak terlalu kelihatan. Nah, baiknya juga nanti kita sepanjang 1 tahun, sepanjang 2025-2027 membuat semacam policy brief. Policy brief itu paling 1 atau 3 lembar halaman yang kira-kira itu bisa membantu kondisi dan situasi di Indonesia yang sangat pelik. Jadi ini pengalaman sebelumnya, misalnya kita punya situasi COVID tahun sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan oleh APAI ketika kita mau menulis policy? Jadi sifatnya itu memberikan hasil kajian dan analisis singkat dari teman-teman yang berkompeten terhadap bidang yang akan dikaji. Jadi policy brief ini biasanya sih kita punya macam publikasi bulanan. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah APAI punya publikasi bulanan ya. Nanti hasil public policy risetnya itu bisa ditampilkan. Bahwa ini situasi dan kondisi yang ada saat itu. Jadi sangat situasional dan kontekstual. Jadi kita bisa 2 atau 3 policy saja selama 2025 sampai 2027. Jadi sekali lagi kita mengadakan webinar, kemudian kita akan melakukan, kita juga mendorong untuk proposal yang didanai oleh APAI besar seperti rapid assessment. Yang ketiga kita membuat policy singkat yang bisa ditampilkan dengan situasional juga ya, konteks di Indonesia yang sangat penting untuk kita tampilkan. Lanjut.
ke slide berikutnya boleh. Nah, eh, eh, saya kan bergerak selama ini bersama teman-teman komunitas, teman-teman kelompok-kelompok rentan. Trennya tuh sekarang begini, riset yang dilakukan oleh mereka sebagai subjek. Jadi alangkah baiknya kalau kita membekali teman-teman kelompok-kelompok ini untuk bisa melakukan riset sendiri oleh mereka. Jadi dari, oleh, dan untuk mereka. Jadi selama ini kan mereka menjadi objek riset. Baiknya mereka sebagai subjek juga, sebagai penelitinya, sebagai orang yang bisa merasakan apa yang menjadi fenomena atau isu yang ingin diangkat. Jadi pelatihan metodologi riset terapan untuk komunitas ini riset yang dilakukan oleh mereka dan hasilnya oleh mereka juga dan ada output dan outcome yang bisa dihasilkan. Mungkin kelemahannya adalah subjektivitas ya. Jadi subjektivitas dan validitas. Makanya kalau validitas kita bisa akali dengan memberikan pelatihan dan pengembangan terkait dengan bagaimana melakukan sebuah riset. Saya lihat ada banyak teman-teman di kelompok komunitas ini yang punya potensi karena mereka banyak terlibat dalam advokasi-advokasi tapi belum terlalu kuat dari sisi riset. Oleh karena itu baiknya nanti kita bisa membantu mereka memperkuat bagaimana metodologi penelitian itu. Jadi ini bagian dari upaya memberi penularan pembelajaran dari Alpai pada kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok komunitas. Dan selanjutnya ada pembuatan repository digital riset dan publikasi alumni. Ini sebetulnya kita sudah punya beberapa hasil riset dari alumni yang pernah dilakukan baik oleh Alpai maupun dari luar Alpai bersama organisasi masing-masing. Nah, baiknya kita buat direktori gitu. Apa saja yang sudah disusun oleh teman-teman Alpai. Saya sih targetnya mungkin ada 50 karya tulis riset teman-teman yang bisa kita muat dalam satu katalog buku yang bisa dibaca oleh publik. Gitu. Tidak harus dicetak, jadi kita bisa dalam bentuk digital nanti kalau sudah dihasilkan. Jadi semacam nanti setiap riset kita buat ringkasan saja, ringkasan riset dan apa sih hasil yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Kalau ada 50 itu sih besar sih tentunya. Kalau bisa 25 aja juga cukup menurut saya untuk memperlihatkan bahwa APAI sudah melakukan sesuatu lewat riset-risetnya. Nah, yang terakhir kalau kita nanti punya waktu juga dan energi, kita bisa mengeluarkan sebuah dua buah hasil riset yang dihasilkan dari riset yang dilakukan APAI. Nah, riset ini mungkin ada hubungannya dengan misalnya kita nanti dapat funding, kemudian fundingnya bisa disetujui bahwa hasil risetnya bisa dipublikasikan, kita bisa bantu untuk mengemasnya kalau dipublikasikan. Saya pengalaman banyak riset-riset orang tidak tahu apa yang kita lakukan karena baiknya nanti APAI oleh teman-teman yang bisa dipublikasikan, diolah dengan baik sehingga bisa tersebarluaskan. Jadi ini rencana yang sudah saya dan Mas Dinar susun. Mudah-mudahan kita nggak butuh energi dana yang terlalu besar ya. Cuma mungkin tadi yang 3 riset rapid yang mungkin bisa energinya bisa kita simpan. Kalaupun kita tidak punya anggaran, mungkin kita bisa diskusikan lebih banyak lagi untuk cost yang kita bisa kurangi. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Maaf, saya sebetulnya lagi cari bahan di pustaka ini, jadi harus sempat. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih sekali Bang. Saya kira ini program kerjanya sangat menarik sekali Bang ya, termasuk repositori digital riset. Saya kira nanti bisa digunakan juga untuk branding Alfai. Nah, ini saya ada pertanyaan juga Bang, terkait dengan program repositori. Apakah teman-teman nanti itu harus mencantumkan juga Bang di afiliasinya untuk publikasi mereka sehingga itu bisa dimasukkan ke repositori ataukah
dengan afiliasi teman-teman yang saya sudah ada itu bisa dimasukkan ke repositori, Bang. Ini langsung direspon ya. Iya, silakan. Jadi repository ini sudah pernah dilakukan oleh Alpai waktu zaman saya menjadi sekjen. Jadi ada beberapa hasil riset yang kemudian dibukukan. Waktu itu dapat anggarannya memang dari USAID karena USAID yang masih 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 semangat memberikan anggaran. Jadi kita tinggal menyerahkan saja hasil-hasil riset teman-teman dari Alpai. Jadi pertanyaan kamu tadi kan apakah riset teman-teman Alpai ya untuk bisa dimasukkan ya itu ya? Iya, benar Bang. Apakah harus mencantumkan afiliasinya sebagai Alfa I gitu, ataukah afiliasinya sekarang katakanlah di Kementerian Pertanian, di kampus mana itu juga bisa dimasukkan, Bang? Gimana, Bang? Ya, selama dia adalah eh, eh, dapat program dapat dana beasiswa dari program apa ya kita masukkan. Kan dia kan tentu kan setiap orang yang dia masuk ke APAI kan dari universitas masing-masing kan. Nah, setiap ketika mereka balik ke Indonesia, kemudian dia kembali ke universitasnya, dia kan menjadi anggota alumni APAI. Jadi secara otomatis menurut saya itu bisa. Nanti di dalam publikasi dicantumkan saja. Misalnya nama saya Yosari Bulan, APAI anggota. Kalau kita masih punya nomor APAI nggak ya? Nomor anggota saya nggak tahu. APAI lulusan dari beasiswa eh, tahun berapa, terus dari universitas mana, atau dari pusat riset atau tempat kantor-kantor yang lain. Itu nggak apa-apa sih. Tapi nanti diberitahu juga tuh kepada afiliasinya universitasnya. Boleh nggak tuh kayak begitu? Kalau di apa ini boleh. Kalau dari universitas saya nggak tahu. Bisa jadi kalau pegawai negeri bisa jadi kum sendiri kali ya. Asli sendiri. Oke, oke. Oke, terima kasih, Bang. Oke, dari teman-teman kira-kira ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Mari langsung saja, Kak Patih, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, thank you, Kak Lukman. Terima kasih. Boleh dibantu untuk slide-nya? Ya, perkenalkan, saya mewakili dari tim Mas dan Media. Ada beberapa program kerja yang kita akan canangkan untuk di periode berikutnya. Yang pertama yaitu melakukan penyusunan dan implementasi. Kita akan fokus juga ke arah branding bagi Alfai, baik itu offline maupun online, dengan kegiatan mengidentifikasi media lokal, nasional, dan internasional, baik TV, radio, maupun media cetak. Namun ini sifatnya memang partnership karena anggaran tadi masih kita konfirmasi ya. Selanjutnya juga untuk pengembangan SOP, humas, dan media, appearance, ini untuk guidance-nya dengan output satu strategi, dokumen strategi. Jadi ini lebih ke branding strateginya. Selanjutnya juga pendekatan terhadap masyarakat dan kegiatan, yaitu sosialisasi AFAI ke sekolah atau universitas berupa output 3 kegiatan. Next, boleh dibantu. Selanjutnya, ya baik. Dan untuk berikutnya, untuk program-program berikutnya, yaitu pengelolaan hubungan media melalui press release, media briefing, namanya sifatnya tadi kondisional. Setiap kegiatan AFAI akan melibatkan media massa ataupun juga media partner yang bisa kita ajak kolaborasi, penyusunan media rilis, membagikan ke masyarakat, dan juga pengelolaan dan optimalisasi media sosial, Instagram maupun juga website. Dalam hal ini, saat ini untuk kanal media, sosial media kita masih ada di Instagram saja. Harapannya mungkin kalau ada manpower tambahan ataupun juga ada ibaratnya ada proyek yang bisa kita golkan, grant, nanti kita juga bisa utilize untuk ekspansi ke TikTok ataupun media sosial lainnya nantinya. Selanjutnya, untuk produksi materi komunikasi seperti poster, flyer, video, dan sifatnya sebetulnya ini kita selama periode sebelumnya pun juga berjalan banyak yang insidental sesuai dengan kebutuhan bidang ataupun juga divisi lainnya seperti itu. Selanjutnya,
Untuk selanjutnya, dokumentasi kegiatan organisasi berupa foto atau video, ini outputnya, itu selanjutnya juga pelaksanaan kampanye publik tematik sesuai isu strategis, dan peningkatan kapasitas internal anggota dalam bidang kehumasan ataupun juga media, seperti social media branding, marketing, juga yang bisa kita canangkan di internal. Dan juga boleh dilanjutkan ke slide yang berikutnya, ke yang Canva. Nah, mungkin dari slide satu dulu aja. Ini sebelumnya yang sempat kita kerjakan di periode sebelumnya. Ini juga saya apresiat terhadap tim yang sebelumnya membantu, termasuk juga Kak Dalila. Kita melihat bahwa apa ini karena juga kondisinya memang secara beasiswa sudah tidak ada lagi tidak ada lagi funding, lalu kita pun bisa beralih bagaimana menarik orang-orang untuk berminat melanjutkan pendidikan di US, karena alumni Alpha ini masih tersebar dan juga ada beberapa yang memang sedang melanjutkan itu studi lanjutan di US. Entah skemanya dengan Fulbright ataupun LPDP, dan kita bisa menargetkan audiens kita agar followers ataupun juga yang ada di media kita itu meningkat dengan pendekatan tersebut. Dengan kita targetan ini dari Scholars Hunter, eh, terus juga alumni dan awardee, dan juga para profesional. Dengan tadi karena kita tahu bahwa di AFA ini banyak expertise yang memang di bidangnya, yang bisa kita juga ibaratnya kita promosikan kemampuannya untuk menjadi uh, medium untuk sharingnya mereka. Selanjutnya, next. Next lagi ini yang sudah kita lakukan juga, content pillar, ini design guidelines yang selama ini kita sudah lakukan dan kita benahi beberapa guidance tematik agar sosial medianya pun juga dapat mengikuti tren saat ini. Selanjutnya, selain guideline, next lagi mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus kita teruskan atau kita pertajam dari yang sebelumnya. Karena di sebelumnya memang ada cita-cita yang belum kita lanjutkan, yaitu bagaimana Alfa ini menjadi teman para uh, penerima awardee ataupun juga teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke US. Jadi karena meskipun tadi studinya targetnya ke US, namun secara mentorship sebetulnya bisa lebih general juga. Jadi agar mendorong teman-teman ke arah sana. Karena menurut kami ini bisa menjadi quick win untuk meningkatkan audiens ataupun juga followers dari sosial media Alfa. Karena saat ini kalau kita lihat ada Kobi ya, contohnya di sini dia mempromosikan pendidikan di Singapura dengan hook sosial media yang sebetulnya simple, yang sudah ada di artikel-artikel yang dia kemas lebih sederhana dan mudah dicerna. Sehingga itu yang menjadi concern kita ke depannya. Kita akan membagi tips and trick bagaimana studi ke US. Dan juga di sini kakak-kakak pun juga ada yang melanjutkan dengan Fulbright. Saya rasa ini bisa menjadi quick win juga untuk kakak-kakak yang bisa sharing nanti tips and trick untuk lolos Fulbright. Semoga saya juga malah lolos juga ya. Gitu. Selanjutnya, next. Nah, next, selanjutnya juga kita bisa lihat, ini ada fenomena juga, kalau tidak salah, mohon koreksi. Jadi ada namanya dulu gerakan Indonesia Mengglobal. Setahu saya, ini mereka secara rutin dulunya adalah award di UK, yang mana mereka mengadakan mentorship untuk khusus penerima beasiswa chevening. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin juga karena mereka juga ada dari chevening FDCO dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka pun juga shifting, tidak hanya untuk persiapan chevening ataupun studi UK, tapi untuk mentorship secara general. Nah, mungkin pola-pola yang dilakukan oleh Indonesia Mengglobal ini yang bisa kita lakukan juga. Sudah saatnya mungkin kita bermanuver ataupun juga kita melakukan eh, pergeseran atau shifting dari yang kemarin kita misalnya fokus ke kegiatan kita saja, namun kita juga bisa fokus ke pemberdayaan dan juga melibatkan engagement dengan audiens di luar sana. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Alfai secara implisit dengan program-program yang tentunya sangat bermanfaat untuk mereka saat ini atau audiens saat ini. Selanjutnya, oh maaf, di slide ini juga sebelumnya lagi.
Nah, kalau kita lihat di Indonesia Mengglobal pun mereka back lagi di slide sebelumnya. Oke, nah jadi di sebelumnya pun juga di Indonesia Mengglobal mereka mengadakan mentorship untuk PhD bootcamp. Nah, di sini juga kakak-kakak memang sudah banyak expertise yang backgroundnya PhD juga. Nah, itu juga bisa kita lakukan sebetulnya dan sepertinya peminatnya pun juga akan banyak. Nah, entah nanti sifatnya akan seperti tanpa fee ataupun berbayar atau tidak gitu ya. Namun saat ini kalau untuk Alpha I yang saat ini ingin membangun brandingnya, kita bisa galakan program ini secara cuma-cuma dulu. Mungkin untuk next mentorshipnya kita adakan chart seperti itu. Nah ini juga ada salah satu award dari uh, dulu juga dari USAID prestasi juga kalau tidak salah Kak Eva. Namun Kak Eva ini juga sudah aktif untuk menjadi mentor di sosial media pun juga uh, kebetulan banyak mentinya juga gitu ya. Dan namun saat ini model-model sepertinya bisa kita juga tiru ataupun juga kita kembangkan. Kak Eva mungkin salah satu dari awardee yang saat ini melanjutkan kegiatan mentorshipnya. Namun saya percaya di luar sana banyak sekali para mentors yang bersedia untuk sharing secara cuma-cuma dan melalui AFAI mungkin medium yang tadi gitu ya. Meskipun nanti kita ada alur seleksi dan lain-lain gitu ya untuk meningkatkan peminatnya. Namun ketika sifatnya gratis, itu akan menjadi daya tarik sendiri dan juga seperti uh, pay it forward-nya dari kita para awardee yang sudah menerima beasiswa. Nah, jadi kita bisa mencontoh dan juga membuat skema lainnya, yaitu skema bersifat free ataupun juga partial funded seperti itu. Seperti itu dari tim Humas dan Media. Mungkin kalau ada tambahan dari yang lain atau pertanyaan silahkan. Namun dari secara kegiatan kita akan attach dan kita akan support kegiatan-kegiatan kakak-kakak lainnya. Kita akan memberikan insight barangkali apabila ada grant dan lain-lain yang sifatnya memang memerlukan bantuan publikasi dan media. Baru nanti berdasarkan use case tersebut kita akan mengeluarkan alokasi budget yang kita butuhkan. Seperti itu kakak-kakak dan juga tadi saya appreciate dengan beberapa program yang memang ada interkalasinya nih dengan teman-teman humas dan media baik itu dari webinar misalnya ataupun juga konten gitu ya. Kita sangat open untuk kolaborasi untuk caranya dan lain-lainnya kita bisa gali bersama cara enaknya seperti apa kita mengemasnya. Seperti itu. Terima kasih kakak-kakak. Oke, luar biasa sekali Kak Fatih. By the way, ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Oke, Kak Valen, langsung saja Kak Valen. Halo, apa kabar Kang Pati? Open cam kali Kang, ya kan? Dalam nggak ketemu nih. Aduh, maaf Kak Valen ini mukanya masih lusuh. Oh iya, ya. Siap, siap. Kang Pati di mana? Di Aman, Bandung aman. ya? Atau Di lagi di Jakarta sekarang. Jakarta? Di Jakarta. Oh Jadi iya. kakak-kakak bisa ini kalau ada kumpulan bisa. Tapi ini lagi berhalangan Ah, hadir buat nggak join bisa. bareng di sana. Akhirnya ke sini Kak Pati nih. Terakhir ketemu Pengen 2022 ya kita ya, Kak Pati ya? Di dua mall iya 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 udah lama 2022. banget. ah, Udah lama di banget. mall di Jakarta gitu kan ya. Terus kita Iya. bareng-bareng naik bajai ya waktu itu ya ke Bener persiapan ke embassy ya. Embassy ya. Ini senang banget apa namanya? Bisa dengar Kak Patih lagi. Kebetulan kan kita memang ada tim sosmed juga, Kak Dalila nih, Kak Patih ya, Hmm. yang memang membantu kita. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa langsung tektokan sama Kak Dalila ya Kak ya. Saya lihat tadi konten-konten Kakak dan juga target-target kontennya memang sangat bagus sekali ya Kak ya. Apalagi Iya. untuk alumni-alumni kita yang memang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada juga yang sudah senior seperti itu yang memang perlu kita angkat gitu kan ya sebagai salah satu apa namanya bentuk ini loh Alpha I seperti itu. Tadi saya sangat terkesima dengan apa namanya PowerPoint yang disampaikan Kak Pati. Nanti minta tolong Kak Lukman dan Kak Estu ya sebagai sekjen di Alpha I untuk juga bisa mengontrol terkait dengan konten-konten apa saja yang nanti bisa kita angkat Kak. Tapi mungkin saya juga kepikiran terkait website ya Kak Patih ya. Karena kan kita juga Hmm. ada website Alpha I yang memang sampai saat ini masih belum terpegang seperti itu ya. Harapannya sih bisa ada semacam apa namanya masukan atau gambaran atau mungkin opini-opini dari alumni-alumni kita Kak, baik itu di bidang pendidikan, lingkungan,
business development, perempuan dan anak gitu kan ya, terkait dengan isu-isu yang ada saat ini. Saat ini memang yang sangat terdengarkan terkait dengan pembalakan liar dan juga banjir dan longsor ya Kak ya. Itu juga Iya. harapannya dari divisi lingkungan ya Kak Ira dan juga Pak Hermo bisa memberikan sedikit opini. Nanti bisa kita naikkan ke apa namanya artikel kita atau media sosial kita, sehingga saya tuh merasanya untuk program ini tidak harus yang wow, yang harus yang apa namanya mengeluarkan budget yang besar seperti apa, karena kita tahu saat ini Alfaya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu ya, di mana kita masih disupport USAID, sekarang kita memang pure aja dari project-project atau misalnya kita dapat tender apa seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa diangkat sebagai salah satu apa namanya eh, pengangkatan terkait dengan ini Kak, maksudnya personal-personal di Alfai yang memang memiliki expertise di bidang tersebut. Seperti itu sih Kak Pati. Nanti tolong dibantu ya Kak Pati Oke, ya. siap-siap Kak. Insya Allah. Terus juga tadi ada dari Kak Eva ya tadi yang bicara soal hackathon. Kalaupun juga hackathon Kak, sebetulnya kemarin pun kebetulan saya juga host acara MIT Hacking Medicine juga dan juga sempat ikut acaranya juga. Eh, Mereka juga sangat open Kak kalau untuk collab. Memang tapi ada biaya yang dikeluarkan biasanya untuk brandingnya mereka dan karena mentornya mereka dari US yang akan dipanggil, kalaupun misalnya mau dibuat skala internasional. Namun tadi gitu, apabila untuk hackathon-hackathon lainnya dan memungkinkan kita bisa collab. Dan juga tadi kapalnya mungkin yang saya belum sampaikan, yaitu adalah partnership juga. Terakhir kita ketemu dengan embassy. Nah, mungkin yang saya agak clueless gitu ya. Kita pun juga harus menjaga engagement dengan embassy kali ya, kayak agar tetap ternotis gitu ya, bahwa kita masih ada kegiatan berjalan dan kalaupun nanti ada skema grant, kita bisa coba ajukan gitu. Tapi yang memang harus kita jaga adalah engagement juga partnershipnya. Mungkin kekurangan atau limitasi dari saya pribadi adalah uh, kita kita belum lagi ada engagement nih Kak ke embassy ataupun ke pihak-pihak terkait dengan yang aliansinya atau afiliasinya relevan dengan US-nya sendiri seperti itu. Baik Kak, mungkin nanti kita coba tanya dengan Dewan Pakar ya, sorry, Dewan Kehormatan ya Pak Raya dan juga, sorry Bu Raya dan juga Pak Hanif, apakah ada engagement ke sana, atau mungkin kayak kalau misalnya teman-teman punya juga engagement ke embassy bisa kontak ke Kak Patih ya. Itu juga kemarin kan mereka menawarkan juga seperti apa nanti andil Alfai ya Kak ya dalam hal reels dan lain sebagainya. Thank you Iya, so much ya Kak Patih ya. Ke depan silahkan bisa langsung berkoordinasi. Udah punya kontak Kak Dalila dan juga Kak Estu Kalukman ya. Kayaknya lebih cocok untuk boleh. berdiskusinya dengan Sekjen dan juga tim media sosial. Saya pribadi akan sangat support Kak terkait dengan program partnership Humas dan juga digital media ini yang memang saat ini apa sih yang nggak pakai media sosial gitu kan Kak ini ya. Apalagi dengan Reels dan juga konten-konten yang Kak Patih dapat apa namanya produksi sangat kreatif sekali. Mudah-mudahan itu juga bisa memberikan suatu dampak yang untuk Alfa ya Kak Patih ya. Makasih banyak Kak Patih ya. Iya. Tapi Next Kak time mau kita tanya juga, agendakan kumpul bareng ya. aman Kak, Gimana Kak kalau Patih? kita Sorry. masih mepet-mepet ke Fulbright nggak apa-apa kan ya, kayak ngepromosin Fulbright atau LPDP, tapi yang US outputnya masih nggak masalah kan? Arahan Pak Rudi mungkin ya. Sepertinya enggak sih. Oke, kalau nggak ada masalah sih, mungkin akan lebih bisa nge-grab ya Kak. Thank you, udah aman. Insya Allah. Oke, luar biasa sekali Kak Patih. Tadi bahkan sudah mulai membuat Canva. Tadi sudah ada benchmarking juga ke sosmed lainnya, ke Kobi, LPDP, Viseur, dan memang sosial media saya kira bisa sangat powerful sekali, engagement bisa sangat tinggi sekali. Em, Beberapa teman-teman dulu alumni AIF itu saya kira juga mereka membuat platform seperti Vizier itu Mas. Dan senang sekali. Semoga nanti bisa berkolaborasi juga dengan Kak Fatih dan teman-teman lainnya di sini. Eh, Baik teman-teman, kira-kira ada masukan tambahan sebelum kita pindah ke divisi atau ke bidang lainnya. Silakan.
Halo, selamat sore semua. Izin menambahkan, maaf baru masuk. Dan video nggak bisa on karena sinyal sangat jelek di Sumba. Ini kemarin itu baru ada kegiatan, ternyata mereka tuh dapat support dari Alumni Engagement Fund. Kedengaran nggak suara saya, Mas Rudi? Terdengar, terdengar. Oh Terdengar iya. sih. Jadi ada grup alumni. Jadi kan selama ini taunya ada dari alumni US itu ada kita sama alumnas. Ternyata ada lagi baru namanya Alumni United States of America. Ini ada grup WA baru, mereka membersnya tuh dalam 800 orang. Sebagian dari kita juga udah masuk di sana sih, kayak Bang Jud. Aku cuman masuk juga dan pantau sih, ternyata kayaknya mereka tuh dapat support dari Alumni Engagement Fund untuk bikin aktivitas. Mungkin kalau misalnya mau partnership atau apa gitu bisa bisa coba aja juga ini. Dan mereka bakalan ada election untuk apa gitu ini dalam waktu dekat di bulan Desember. Jadi bisa mungkin kalau misalnya mau explore partnership dengan existing alumni yang lain bisa 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 explore itu sih. Kayak gitu aja. Thank you. Oh iya, siap, Kak. Thank you, Kak. Kita akan mendengarkan presentasi Prokja bidang jejaring luar negeri kepada Kak Fauzanah Fauzan El Muhammadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya bisa didengar? Bisa, Kak? Bisa. Oh ya, karena saya sekarang lagi berada di Padang, khawatirnya sinyalnya kadang-kadang tidak terlalu bagus ya. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Alfai dan terutama Pak Lukman yang sudah memberikan waktu kepada saya sebagai perwakilan dari jejaring luar negeri untuk menyampaikan program kerja. Kebetulan saya bekerja sama dengan eh, Mas Imam ya, yang kebetulan mungkin tidak bisa hadir ya. Beliau sedang kalau beliau berdomisili di Malang, saya sebenarnya berdomisili di Jakarta, tapi baru beberapa bulan terakhir saya bertugas di Padang, baru bergabung dengan Universitas Negeri Padang sebagai dosen tetap. Dan saya juga sebagai dosen non tetap di Triple IU yang tadi Mas Yosa lagi berada di sana sebagai examiners doctoral research proposal. Jadi sifatnya seasonal gitu. Jadi saya merangkap gitu. Nah, baiklah saya akan mulai program kerja dari jejaring luar negeri. Hasil diskusi saya dengan Mas Imam, kita merangkum kira-kira ada di sini 6 poin yang bisa kita prioritaskan untuk sebagai bagian dari program kerja. Pertama adalah penjajakan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga pemberi beasiswa seperti Kemendikbudristek, LPDP, BIP, dan lain-lain ya, untuk membantu para alumni yang berminat mendaftarkan program doktor di luar negeri. Jadi kan karena sekarang ini semakin meningkatnya minat uh, para alumni yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang doktoral. Jadi mungkin untuk kerjasama luar negeri perlu kita bangun, khususnya dengan lembaga-lembaga uh, pemberi beasiswa, lembaga-lembaga pemerintah yang seperti tadi saya sebutkan Kemendikbudristek, LPDP, dan lain-lain. Untuk ini kita perkirakan berlangsung dari 2005 sampai 2006 ya, adanya tahap penjajakan, penandatanganan MOU ya. Kalau MOU kan sifatnya masih belum mengikat, jadi masih fokus pada kerangka kerja kolaborasi ya. Jadi nanti kita akan melakukan penjajakan dengan unit-unit atau kementerian-kementerian atau institusi-institusi pemberi beasiswa mana yang bisa kita lakukan penjajakan. Nah, gunanya adalah untuk pemantapan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menyusun MOU dengan institusi-institusi yang bersangkutan.
Kemudian sekitar tahun 2027-2029 itu kita akan melakukan pemantapan dan monitoring pelaksanaan kerjasama. Di sini mengenai anggaran ya, itu sebenarnya ini hanya gambaran umum saja karena detailnya mungkin akan lebih akan didiskusikan lagi dengan Mas Imam apa yang perlu kita rumuskan secara detail untuk anggaran karena biasanya anggaran untuk selama 4 tahun ke depan mungkin yang akan diperlukan adalah anggaran untuk pertemuan atau mungkin adanya meeting ya, adanya biaya untuk eh, penyusunan laporan, komunikasi dan lain-lain ya. Nah, kemudian output yang diharapkan dari penjagaan kerjasama ini adalah MOU kerjasama dengan minimal minimal dan tiga melanjutkan studi, kita bisa menjalin kemitraan mungkin untuk memfasilitasi Halo Bu, hilang Bu Fauzan. Oh iya. Bu Fauzan hilang Bu. Bung Lukman mungkin bisa dilanjut dibacain atau gimana? Oke, mungkin saya lanjut dulu aja ya nanti. Ini kan tinggal sesi tanya jawab aja dari Ibu Fauzana. Oke, langsung saja kalau begitu Bu kita Fauzan sudah lanjut join? ke proyek. Iya ini sudah ada Bu Fauzana. Bu Fauzana, mari silakan. Atau mungkin langsung Q&A dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk Ibu Fauzana? ya. eh, oh Iya. oke, apakah kedengaran suara saya? Iya. Oke Bu, terdengar Ya, Bu. mohon maaf Pak Luman, ini biasa di Padang internet suka drop ya. Jadi ya tadi yang untuk poin kedua kerjasama dengan untuk penjajakan kemitraan dengan universitas di US dan bagi alumni yang ingin melanjutkan studi doktoral ya. Kemudian program selanjutnya menyelenggarakan workshop dan seminar persiapan studi luar negeri karena saya sering bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswa yang masih eh, berminat ya ingin ingin kita permintaan untuk menyelenggarakan workshop ya dan menyelenggarakan seminar untuk mereka yang masih berminat ingin melanjutkan studi luar negeri ya. Kemudian yang keempat itu menjalin kerjasama dengan universitas dalam negeri dengan melibatkan alumni Alfai sebagai narasumber kegiatan kampus terkait. Nah, jadi ini bagi saya kan banyak rekan-rekan alumni yang berprofesi sebagai dosen ataupun yang berprofesi dalam yang bergerak dalam NGO dan berbagai bidang lainnya ini bisa kita libatkan sebagai narasumber untuk menginspirasi eh, sivitas akademik ya, sivitas akademik di kampus-kampus tertentu. Kemudian menyelenggarakan professional development program bagi program alumni berupa pelatihan kepemimpinan, public speaking, riset dan networking profesional mungkin bisa kerjasama dengan beberapa program kerja lainnya. Yang terakhir itu penjajakan kerjasama dengan universitas luar negeri untuk memfasilitasi alumni aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, termasuk akses gratis terhadap sumber literatur akademik. Jadi
ini mungkin bisa bekerja sama dengan Mas Yosa ya, terutama tadi dalam kerjasama dalam bidang riset, publication ya, scientific publication, karena kecenderungan yang sekarang terjadi di dunia akademik, khususnya karena bagi banyak yang alumni yang berprofesi sebagai tenaga pengajar, ini juga merupakan suatu hal peluang yang perlu diberikan kepada para alumni untuk meningkatkan profesionalismenya dan kepakarannya di bidang masing-masing. Dan ini merupakan bagian yang penting juga dan bisa kita bangun kerjasama dengan tadi program dengan Mas Yosa seperti dalam bidang riset, mempublikasikan karya-karya ilmiahnya. Nah, ini kita berharap kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang bisa memberikan open access dalam memberikan open access kepada kita ya, khususnya kepada alumni, karena kan biasanya setiap perguruan tinggi itu membatasi hanya untuk kalangan akademik saja atau kalangan tertentu saja. Nah, kita berharap karena kita berada di Indonesia ini masih terbatasnya kita untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah atau hasil-hasil riset, maka perlunya dibangun kerjasama dengan beberapa universitas luar negeri, khususnya bagi alumni yang aktif dalam penelitian dan publikasi karya ilmiah. Ya, jadi demikian dari jejaring luar negeri. Untuk anggaran mungkin saya akan membicarakan lebih detail lagi nanti dengan Mas Imam ya, Mas Imam Wahyudi Karimullah. Kebetulan beliau juga merupakan ketua tim kerjasama luar negeri kalau tidak salah di Universitas Negeri Malang. Jadi nanti mungkin akan lebih detail dibahas dengan Mas Imam. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada pertanyaan, silakan atau ada masukan, mohon masukan, saran dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fozona. Saya kira ini seru sekali ini, termasuk terkait dengan alumni yang studi doktoral. Saya kira itu banyak sekali yang akan berminat sebenarnya. Termasuk Kak Valen ini juga kayaknya minat juga ini untuk lanjut S3. Oke, BTW Kak Valen sudah angkat tangan. Kak Valen, ada yang Ya, ditanyakan? ya izin mungkin sebelum Dr. Jo bertanya, ini saya lihat sudah cukup komprehensif ya Bu Fauzana ya. Terima kasih sekali untuk program bidang jejaring luar negeri. Hanya mungkin saya agak concern di anggaran ya terkait dengan hal tersebut kan yang kita ketahui memang Alfai saat ini tidak mendapatkan support anggaran dari Iya, USAID seperti itu. Ini apakah ada iya. apa namanya ada kesempatan atau opportunity kita bisa mendapatkan external cost ya Bu ya? Mungkin bisa disampaikan di forum. Terima kasih. Untuk eksternal ya, ini nanti kemungkinan itu mungkin ada ya. Misalnya mungkin kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah beasiswa ya. Apakah mereka juga mempunyai anggaran khusus untuk memfasilitasi program kerja kita? Itu mungkin yang kita usahakan. Nah, untuk anggaran ini sebenarnya kita hanya mencantumkan gambaran umum, walaupun sebenarnya saya rasa cost-nya mungkin sangat minim sebenarnya ya, tapi ini untuk gambaran umum aja. Karena kita tahu bahwa untuk kerjasama luar negeri, kondisi politik global dan eh, eh, apa istilahnya eh, eh, keadaan beberapa mendisenor yang sudah dibatasi dan dipotong anggarannya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi dengan Mas Imam, apakah kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu yang mungkin juga mereka menyediakan anggaran untuk memfasilitasi apa yang menjadi program kerja kita. Jadi ini hanya gambaran umum saja. Apabila memang belum adanya ketersediaan dana, kita akan berusaha mencari solusinya dan berusaha bekerja sama, penyediakan kerjasama dengan beberapa institusi yang siap dengan anggaran dan bisa memfasilitasi
program kerja kita. Begitu. Oke, baik. Kemudian silakan Dr. Ju. Baik, terima kasih. Jadi terkait yang sedang kelihatan di layar ini yang dari tadi saya concern juga ketika levelnya adalah MOU atau MOE itu apakah eh, secara administratif memungkinkan untuk itu dalam artian kalau menurut saya pribadi mungkin bisa dikonfirmasi nanti atau dibicarakan lebih lanjut. Terkait jejaring luar negeri yang lebih praktis tentu person to person kalau menurut saya dalam artian ketika pun kita memiliki organisasi Alfai mungkin yang tadi agak menjadi jembatan lah menjadi antara untuk bisa mewujudkan semua hal yang organisasional ini adalah dengan kita menjadi semacam promotor untuk mereka yang mungkin secara spesifik contohnya dari Amerika Serikat ingin mencari kolaborator di Indonesia. Kita matching itu. Jadi tidak hanya dari kita menawarkan rekan-rekan kita ini loh Valen mau S3, yuk tolong siapa yang mau nerima Valen. Dan sebaliknya gitu. Mana tahu mantan-mantan guru-guru kita dulu yang mungkin bahkan sudah pindah tempat tapi kita masih punya hubungan baik dengan mentor-mentor kita saat kita studi dulu atau teman-teman seangkatan. Itu mungkin jadi yang mungkin jadi PR-nya justru dari bidang jejaring luar negeri untuk memetakan itu. Contohnya misalnya Kang Awen itu Iya, kan iya. aset kita gitu kan udah balik Indonesia tapi kan jaringannya udah banyak. Minta ke Kang Awen untuk di kampusnya atau di mana yang Kang Awen bisa akseskan gitu. Jadi ketika saya rasa dua-duanya akan diuntungkan gitu. Dari sisi kita dan dari sisi negara mereka pun mereka kan juga dituntut negara maju dituntut juga melibatkan mereka yang dari negara berkembang. Dalam hal ini Indonesia reputasinya sudah terlanjur jelek gitu. Ketika kita ngomong Indonesia, bukan reputasi yang bagus gitu ya. Bahkan beberapa di blacklist. Jangan kerjasama dengan orang Indonesia. Di situ mungkin yang saya bisa usulkan jadi jembatan di sini adalah bagaimana kita juga menjadi promotor mereka yang di luar negeri untuk juga bisa masuk berkolaborasi ke Indonesia. Jadi ketika kesempatan itu ada terpetakan, kita bisa tawarkan internal ke kita dulu misalnya, atau langsung kita promosikan ke teman-teman di luar Alfai, tapi kita yang jadi jembatannya. Yang lain-lainnya tadi secara umum sudah oke, itu dari sisi kita membantu internal kita dan juga membantu teman-teman di Indonesia yang mau studi ke luar negeri. Jadi melengkapi saja kalau dari usulan saya seperti itu. Mungkin bisa Ya, baik, terima kasih. dijabarkan lebih lanjut nanti. Jadi ya itu mengingat oh dulu prof saya udah pindah ke kampus lain dia sedang buka PhD misalnya kita bisa tawarkan. Di sisi lain beliau mungkin ingin sabbatical atau mungkin pas beliau lagi conference di mana bisa mampir ke kampus kawan-kawan sekalian atau bisa nengok di lapangan. Kalau yang penelitiannya sesuai, pas ada proyek kita dijalankan di periode beliau sedang conference di Bali misalnya, mungkin bisa mampir dan sebagainya akan menghemat biaya. Beliaunya juga mungkin eh, bisa sekali jalan 2-3 kegiatan sekaligus. Yang kadang-kadang kita miss kayak gitu gitu kan. Gitu sih. Iya, baik. Terima kasih. Kebetulan Pak Yasa, terima kasih masukannya. Kebetulan kita di kampusnya kemarin saya juga sudah koordinasi juga, kita juga ada pendidikan kerjasama dengan supervisor saya. Kita juga mengundang ada guest lecture dari McGill University Kanada yang sudah berlangsung pada bulan November kemarin ya. Dan kita juga mengontak teman-teman lain yang masih studi di luar negeri supaya menjadi kontak person ya, menjadi memfasilitasi komunikasi. Jadi itu juga kita harapkan alumni-alumni yang masih studi di luar negeri kemungkinan kita akan berusaha berkoordinasi dengan mereka-mereka. Kita akan mencoba data karena juga merupakan output dari kita untuk dari program kerjasama mendata ya. Mungkin dari situ kita bisa seperti tadi yang disarankan Pak Yosep, benar sekali. Bisa kita jadikan istilahnya untuk menjadi penghubung untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri sehingga eh, karena itu juga bisa jadi no cost ya karena tidak ada cost di situ jadi mungkin juga bisa kita gunakan pada program kerja sama kita luar negeri. Terima kasih Pak Yosep atas masukan dan sarannya.
eh, kita akan lanjut kepada Prokja bidang perempuan anak kepada Ibu Meli. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Lukman. Halo teman-teman semuanya, selamat sore di Indonesia. Ini kebetulan saya bergabung dari Oregon. Di sini jam 1 pagi. Jadi kalau tiba-tiba agak-agak oleng gitu, mohon dimaklumi ya karena udah ngantuk. Cuma saya akan usahakan bisa sharing um, program yang sudah saya bikin. Nah, kebetulan divisi ini cuman saya sendiri. Untuk itu nanti mohon banyak masukan dan secara spesifik karena saya fokusnya itu kepada anak. Nah, dan walaupun saya juga adalah seorang perempuan, tetapi mungkin kalau ada teman-teman di grup yang memang spesifik bidangnya adalah tentang perempuan atau gender, itu saya minta banyak masukan karena kebetulan karena saya menyusun ini sendiri, mungkin lebih banyak ke fokus anak maupun ibu atau pengasuh dari anak gitu. Ya, jadi ada beberapa rencana program kerja dari Divisi Perempuan dan Anak. Yang pertama di bulan Januari, ini saya menggabungkan dengan proyek personal saya karena saya dari awal tahun ini bekerja sama dengan salah satu yayasan saya suka membaca, itu yayasan literasi yang bergerak untuk sekolah-sekolah di Indonesia, sekolah PAUD maupun sekolah dasar, eh, mau bikin buku cerita anak yang temanya adalah tentang child protection, perlindungan anak, lebih terkhususnya tentang body boundaries. Jadi judulnya itu Tubuhku Aman, Hatiku Tenang. Sekarang ini dalam proses editing terakhir. Ini khususnya menyoroti apa? Menyoroti beberapa kasus-kasus eh, pelecehan seksual anak khususnya ya, ataupun yang terjadi di Indonesia yang semakin banyak terungkap, sehingga perlu adanya sebuah tindakan preventif yang memberikan perlindungan. Nah, ini salah satu upaya kita. Nanti mungkin kita akan bikin pertemuan secara webinar, tetapi akan dilakukan book launching. Nanti ada distribusi free PDF, jadi rencananya akan dibagikan secara bebas PDF-nya, bisa diakses siapa saja. Tetapi juga kalau ada yang mau print kopinya nanti bisa ada berbayar diganti ongkos cetaknya saja. Seperti itu. Di bulan Januari nanti kita coba range tanggalnya kapan. Nanti saya akan berdiskusi lagi lebih lanjut dengan Valen dan teman-teman Alfai lainnya. Kemudian saya juga pengen bikin ada diskusi bagaimana membuat activity set at home. Kebetulan saya sekarang ibu di rumah, saya setelah menyelesaikan studi, saya belum bekerja secara formal di eh, luar lain, tetapi 100% sekarang stay at home mom, sehingga em, saya ingin membantu juga sharing kepada ibu-ibu lain. Targetnya adalah ibu-ibu ataupun caregiver lain yang menjaga anak usia 0 sampai 5 tahun. Ada aktiviti apa yang bisa dilakukan secara mudah di rumah. Em, Nah, ini mungkin akan mengundang juga beberapa teman lain dari organisasi anak lainnya yang juga eh, bisa membantu. Nah, ini juga mungkin satu pertemuan ataupun ada pertemuan-pertemuan offline lainnya, tetapi goalnya juga adalah akses mungkin resources material yang free yang bisa di-download oleh ibu-ibu juga atau orang tua, ayah, ibu, ataupun mungkin kakek nenek atau siapapun yang mengasuh anak di rumah gitu. Rencananya satu pertemuan dan fee mungkin kalau kita mengundang apa namanya expert yang lain yang bisa membantu mungkin 1 sampai 2 juta. Kemudian pengen juga
bikin ada sebuah seminar atau discussion di pertengahan tahun. Fokusnya adalah uh, mental health parents with young children. Sekali lagi ini benar-benar apa yang saya alami sekarang. Jadi benar-benar apa namanya pengen karena kalau kita bicara soal anak sebenarnya yang perlu difokuskan juga adalah orang tuanya, bagaimana bisa kita support gitu. Nah, sebelumnya memang saya bekerja di organisasi Save the Children dan kita pasti punya banyak beberapa kegiatan parenting begitu untuk membantu orang tua mensupport mereka tahu cara bagaimana melakukan aktivitas di rumah. Tetapi yang masih kurang saya lihat adalah bagaimana berbicara tentang mental health dari orang tua ataupun pengasuh. Kita bisa punya banyak strategi, kita bisa punya banyak aktiviti, tetapi kalau eh, regulasi emosi dan seterusnya itu belum belum bisa dilakukan, maka itu susah gitu. Jadi ini upayanya juga bisa mensupport orang tua atau pengasuh dengan anak-anak ya, usia dini. Nah, ini rencananya mau ajak kolaborasi dengan Koalisi Nasional PAUD HI. Kebetulan saya juga adalah anggota dari Koalisi Nasional PAUD HI ini, sehingga Alfai bisa melakukan kolaborasi bersama. Rencananya satu kali pertemuan secara webinar aja online. Kemudian total anggaran yang diperlukan sekitar 1 sampai 2 juta, yaitu untuk mengganti biaya mungkin speakers yang diundang ataupun ada administrasi lainnya yang diperlukan. Next. Ya, nanti bulan Mei rencananya ada salah satu program Sleeve ini dia seperti Leadership Award em, yang terbuka untuk alumni. Kebetulan waktu saya kuliah S3 kemarin saya dapat award ini dan mereka punya seperti leadership sosial sosial em, program leadership gitu yang bisa di-apply oleh alumni. Mirip seperti kalau Australian Awards itu mereka kan juga punya kayak skema seperti itu. Nah, ini rencananya mau kita ikutkan juga atas nama Alfai. Bentuk kegiatannya belum belum terpikirkan, nanti harus menyesuaikan dengan skema fokus dari tahun 2026 nanti. Nah, ini deadline-nya biasanya bulan Mei. Nah, no cost, targetnya akan ada satu proposal kegiatan untuk bisa dilaksanakan di Indonesia. Em, Mungkin tadi saya dengar teman dari divisi sebelumnya, divisi pendidikan, mengangkat soal ada rekan kita di Aceh Tamiang mungkin bisa dikolaborasikan dengan divisi pendidikan ya. Kita akan bahas lebih lanjut kira-kira yang paling bisa kita ajukan untuk proposal ini apa. Em, Kemudian rencananya juga akan eh, kita coba membuat opini-opini di media massa terkait dengan beragam isu perempuan dan anak di Indonesia. Targetnya ada 2 tulisan. Ini mungkin nggak ada fee ya, no cost. Mungkin kalau misalnya kita nanti minta tolong direvisi. Eh, Juga mungkin Valen bisa informasikan ke saya kalau ada database teman-teman yang khusus di bidang gender atau perempuan gitu, biar nanti saya bisa pendekatan untuk bisa em, menulis bersama di media massa tentang isu ini. Yang terakhir berupa dokumen policy brief atau mungkin infografis yang bisa nanti dipublish di akun sosial medianya Alfai tentang isu perempuan dan anak juga di Indonesia. Ini juga kalau kita pakai expert di dalam grup kita sendiri mungkin tidak perlu ada biaya ya. Targetnya 1 tapi mungkin juga bisa lebih, PRD 1. Ya, begitu saja dari eh, Divisi Perempuan dan Anak. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Oke, terima kasih Kak Meli atas presentasi program kerjanya. Baik, teman-teman, kira-kira ada masukan
atau pertanyaan terkait proja ini? Silakan. Oke, baik. Sambil menunggu apabila ada masukan, pertanyaan akan saya lanjutkan untuk proja bidang seni dan budaya kepada Bang Ardiansyah Utama Dilaga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Lukman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mungkin perkenalan, saya Dean dari Progja Seni Budaya. Di Seni Budaya, saya juga bermitra dengan Pak Awan. Kemudian ketika kita harus menyusun program kerja, kita kemarin sempat berdiskusi beberapa kali. Adapun diskusinya sekitar kita pertama bingung siapa yang akan menjadi sasaran dari program kerja kita ini. Apakah internal kita alumni-alumni Alfai ataukah dari masyarakat umum. Kemudian bagaimana pentahapannya dan siapa sasaran lebih jauhnya. Tapi akhirnya setelah kita berdiskusi, konseptualnya kita coba agar bidang seni budaya ini bisa menjadi rujukan bagi alumni-alumni Alfai, tapi juga kita bisa menjadi jembatan menuju dunia bagi masyarakat umum nanti. Dan kita juga menyadari ketika seni budaya, ini sepertinya sasaran kita adalah bagaimana kita menguatkan fondasi SDM kita, SDM Indonesia, dikuatkan fondasinya supaya terbentuk karakternya dan tidak mudah hilang karakter ketika mereka mengemban pendidikan di luar nanti. Mungkin untuk program kerja, kita ada 6 program kerja. Yang pertama, melakukan sosialisasi tradisi adat budaya melalui sosial media. Mungkin ini nanti kita juga harus kerjasama dengan dari bidang humas tadi yang udah kayaknya akan oke ketika kita melakukan kolaborasi. Di sini ada output 16 konten, adapun tradisi adat budaya, ya, kita tidak hanya melihat dari unsur seni, hanya misalkan tari atau lukis, atau dan lain sebagainya, tapi bagaimana value dari seni dan budaya itu. Jadi tidak hanya di atas permukaannya, namun di bawah permukaannya akan kita gali dan kita sosialisasikan. Karena konseptual yang kami usung dalam diskusi itu bagaimana masyarakat dan kita juga pertama tahu, kemudian kita mau, dan akhirnya kita mampu untuk mendrive nilai itu ke dalam bagaimana kita menjalani hidup, menjalani pendidikan nanti ke depannya. Ini dilakukan selama 2026 sampai 2029 dengan anggaran mungkin bisa no cost. Kemudian di tahun 2026 dilakukan fasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis tradisi adat dan budaya, di mana ini untuk melakukan penguatan dalam muatan lokal di daerah. Sehingga rekomendasi kebijakan ini nanti bisa didorong baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena isu-isu yang kita hadapi salah satunya adalah degradasi budaya yang mengakibatkan krisis karakter untuk generasi selanjutnya. Ditambah paparan media sosial yang sangat bebas, informasi yang tidak bisa difilter, adalah masuk era VUCA dan lain sebagainya. Kalau SDM-nya tidak ada fondasi yang kuat, karakternya tidak terbentuk, ke depan akan goyah. Sehingga disinilah kita bermain untuk melakukan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk generasi berikutnya itu berbasis tradisi adat budayanya tidak hilang. Jadi tidak luntur Indonesianya. Mungkin ini kegiatannya harus memakan anggaran sekitar 5 juta. Tapi kalau kita berbicara anggaran, ini semuanya anggaran sifatnya masih perakiraan. Dan skema yang akan coba kami usung adalah skema bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan institusi lain. Entah itu institusi pemerintah ataupun dari CSO-CSO lainnya. Kemudian fasilitasi pengembangan dan atau pemberdayaan kelompok seni di daerah. Ini yang akan kita dorong adalah bagaimana kelompok seni ini ke depannya bisa menjadi agen dalam diplomasi budaya Indonesia ketika mereka sekolah keluar atau mereka ditugaskan
setelah menjadi misal pegawai negeri atau apapun itu ditugaskan oleh negara keluar, mereka bisa berbicara dengan baik. Mereka bisa memiliki public speaking yang bagus dengan wawasan yang luas. Mungkin nanti kita dorong mengenai pengembangan dan pemberdayaan kelompok seni daerah ini seperti itu. Jadi mereka tidak hanya bisa menari saja atau mereka tidak hanya bisa melakukan seni, misalkan kalau Bali hanya gamelan saja, tapi mereka bisa mempresentasikan itu, menjelaskan nilainya dengan public speaking yang baik. Lanjut. Slide berikutnya. Oke, di sini partisipasi pelaksanaan kegiatan seni dan budaya. Nah, di sini diharapkan kita bisa menjadi rumahnya dari pelaku-pelaku seni untuk bisa mereka mengeksplor bagaimana seni budaya itu. Kalau dari sini konsepnya kita melakukan satu kegiatan di mana bisa menjadi rumah kolaborasi untuk bidang-bidang yang lain juga. Mungkin nanti ketika ada event Alpai yang besar, di sini bisa ditempatkan juga bagaimana nanti pelaku seni bisa memiliki tempat di situ. Sehingga ini bisa menjadi sarana sosialisasi yang bagus juga bagi mereka, dan pasti akan ada impact-nya. Selanjutnya adalah pengembangan SDM lingkup seni dan budaya melalui sosialisasi kesempatan pendidikan. Pemetaan yang kami peroleh itu ketika SDM ini bergerak di lingkup seni dan budaya, dia hanya terkukung di situ. Jadi masih kurang tereksplor bagaimana mereka bisa menggerakkan dasar seni budaya mereka itu untuk ekspansi keluar. Untuk bagaimana mereka mengembangkan dirinya secara global. Jadi mungkin didorong seperti itu, dan kami rasa Alfai mampu untuk menjadi jembatan itu terhadap sasaran-sasaran ini. Mungkin dari kami seni budaya singkat itu saja. Kami mohon saran, arahan, dan masukan untuk penajaman dari program kerja kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah ada tambahan, masukan, atau sudah cukup jelas dari program kerja seni budaya? Oke, langsung saja. Oh, Kak Estu, silakan Kak Estu. Ya, Berat kalau terima Bu kasih Sekjen nanya nih. Pak Lukman dan juga Kak Dea. Ya, cuma mau nanya aja. Kan ini lumayan optimis ya, maksudnya dengan satu proker itu bisa sampai dengan 16 kegiatan, ada juga yang 4 kegiatan, 8 kegiatan. Nah, kalau dari sisi SDM kita, kira-kira yang akan mengerjakan ini siapa ya, Kak Dian ya? Maksudnya kan kita realistis bahwa hampir semua yang ada di Alfai ini full time gitu. Sementara kalau dengan satu program kerja itu lumayan banyak frekuensinya, yang melaksanakan siapa dan juga nanti yang akan memonitor siapa. Khawatirnya lumayan banyak tersita, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk yang kegiatan, misalkan kita partisipasi pelaksanaan kegiatan seni dan budaya, peran Alfai itu partisipasinya atau memberikan pendanaan buat kelompok seni dalam berpartisipasi di kegiatan lain. Kira-kira gitu. Dan ini kan soalnya anggarannya lumayan ya, 10 juta per kegiatan dari 2 kegiatan. Mungkin bisa sedikit dielaborasi, Kakak Dian. Oke, terima kasih Bu Sekjen. Jadi pertanyaan pertama tadi, siapa yang akan melaksanakan? Karena ini cukup optimis dengan output yang banyak. Itu output yang banyak jika disebar ke tahun pelaksanaannya, itu mungkin per tahunnya hanya sekitar sedikit di bawah 5 kegiatan. Adapun pelaksanaannya yang coba kami konsepkan itu adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan mitra-mitra lain. Jadi misal, kalau dalam seni budaya, saya rasa kita bisa merujuk ke salah satu institusi adat yang dibangun oleh Kemdagri juga, MAKN. Nah, kita lakukan ke sana. Kita kerjasama dengan mereka, Alfai-nya ada, MAKN-nya ada.
Jadi kita bisa saling kolaborasi untuk melaksanakan itu. Kemudian juga misal ada kegiatan yang akan kita lakukan, kita sudah punya rumah kolaborasinya. Saya saya dan Pak Awan coba komunikasi bagaimana di Bali ada rumah kolaborasi seni budaya, kita coba adopt. Terus nanti di situ ada institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang memang concernnya sama. Di situ kita lakukan kolaborasi itu. Jadi ketika bicara SDM, mungkin nanti siapa yang, misalnya bicara SDM, ketika kegiatan itu akan dilaksanakan, mungkin saya atau Pak Awan, dan mungkin juga dibantu teman-teman Alpai yang bisa, tapi majoritinya adalah bagaimana lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan di situ itu berperan yang lebih aktif. Jadi kita bisa jadi driving stimulasi ke mereka. Nah, kemudian terkait partisipasi pelaksanaan kegiatan seni budaya, ini secara anggaran memang besar. Adapun partisipasi itu kita maksudkan, misal ada satu kegiatan dan kita punya kelompok binaan yang sudah kita bina. Nah, itulah yang akan dibawa. Kita bisa jadinya membiayai mereka, tapi kita juga bisa jadi hanya memberikan wadah bagi mereka. Karena pembiayaan bisa jadi dari bagaimana kita berkolaborasi dengan institusi lain. Mungkin begitu, Bu Sekjen. Terima kasih banyak Kakak Dean. Mungkin ini satu insight menarik, cuma mungkin nanti ke depan perlu dipertimbangkan karena kan sebetulnya konsep kebebasan berkesenian itu agak lumayan kontradiktif ya dengan kalau tadi Kak Dean bilang bermitanya dengan Kemdagri gitu karena Kemdagri itu lebih kepada controlling. Jadi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lah terkait dengan hal itu. Cuma menarik dan optimis gitu. Jadi kalau KDM-nya juga semangat, kita ikut semangat gitu deh. Kita bisa bahas lagi diskusinya secara lebih spesifik mungkin di kesempatan lain. Tapi untuk yang ini cukup. Terima kasih Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Estu dan Kak Dian. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Saya Sylvia Landa. Kebetulan untuk periode ini bersama Kak Feti dan coach kita. Ada 3 orang di bidang fundraising and business development. Untuk sementara memang kita belum ada kayak business development plan-nya. Rencananya masih Januari dan semuanya ini kita lakukan kegiatannya no Halo Silvi. Silvi, kamu menghilang. Halo. Halo, iya Mas, kedengaran nggak suaranya? Coba diulangi lagi Sil, tadi sempat hilang. Halo? Hilang Silvi. Halo? Hilang ya? Oh, halo, I'm back. Bisa denger nggak suaranya? Ulangi lagi ya, sempat hilang Silvi. Oh iya, karena emang sinyalnya parah. Jadi saya cepet-cepet aja. Pada prinsipnya fundraising dan business development plan ini masih secara detail belum dirumuskan karena mungkin butuh diskusi lebih lanjut dengan tim pengurus, terutama dari segi fundraising ini saya masih belum tahu limit dan boundaries kita itu mau seperti apa. Mau full fundraising, tapi juga kalau full fundraising kan butuh tenaga ya. Dan seperti apa rencana kita untuk approach ke peluang-peluang funding dan sebagainya. Existing funding dari, jadi yang menurut saya
visible dan make sense dalam waktu dekat itu preparation untuk nanti di bulan kayaknya nih ya bulan Mei ini untuk alumni engagement fund dan kalau ada opportunity writing kalau misalnya ada CSR atau teman-teman ada grant yang bisa kita kolaborasi juga bisa kita coba depends on kayak expertise-nya tadi saya sempat dengar diskusi dari Mbak Valen untuk minta memetakan expertise teman-teman itu sangat dibutuhkan kalau misalnya ada proposal writing dan pada prinsipnya sebenarnya kalau ada rencana untuk nulis proposal itu saya akan jadi lebih baik kalau expertise-nya yang ngelit proposal itu dari misalnya dari bidang gitu. Jadi bukan dari kita karena bukan expertise-nya ya. Jadi lebih baik kalau misalnya ada ide itu yang ngelit langsung dari bidang yang expertise-nya di situ. Dari kami expertise-nya itu untuk melihat apakah proposalnya ini make sense, proposalnya ini kayak logiknya flow atau idenya itu sesuai gitu. Biasanya kalau nulis proposal kan yang ekspektasi pemberi donor sama ide yang kita sampaikan itu harus align ya. Mungkin dari kami seperti itu expertise yang bisa kita offer, yang kita bisa bantu, tapi harapannya yang nge-lead prosesnya itu dari masing-masing bidang kepakaran, education, environment, dan etc. Jadi mungkin itu aja. Dan saya tadi sempat dengar mau ada ide untuk Bang Pati, hackathon, dan sebagainya ya. Saya juga sempat kepikiran untuk nanti alumni engagement fund berikut ini lebih ke fokus ke situ sih, ngeinteraksikan data terus through AI dan sebagainya untuk environment misalnya karena saya orang environment dan atau misalnya mau education bisa kita explore lagi ke depannya tapi ide besarnya adalah nge-link antara bagaimana kita support anak-anak muda bisa belajar lebih baik lagi memanfaatkan AI secara positif untuk menganalisa atau mengelola data untuk public goods seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Silvi. Nah, saya kira sebenarnya banyak sekali resources yang kita bisa monetisasi, baik B2B ataupun B2C, dari resources yang ada di Alpha ini semua. Oke, dari teman-teman silakan apabila ada komentar, pertanyaan. Kak Silvi mau nanya Kak, berarti untuk nanti di Januari ini akan ada rencana untuk meeting business development plan ya Kak ya, dengan tim ya? Harapannya begitu, tapi masih akan dieksplor lagi dan mungkin nanti akan kita update ke Mbak Valen untuk tim Alpha I juga bisa gabung dari masing-masing divisi. Oke, untuk tahun lalu kita kan juga sempat apply untuk AEIF ya, yang alumni itu di kesehatan ya, Kak Silvi ya. Namun memang masih belum lolos. Mudah-mudahan di Mei 2026 ini terkait dengan program kerja di business development karena Kak Silvi dan tim juga sudah pernah memenangi proposal lokal hero ya. Itu juga bisa digarap ya Kak ya di 2026 untuk alumni engagement fund Kak. Iya Mbak. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke proja terakhir, yaitu proja bidang alumni engagement. Kepada Kak Wendy Wijarwadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wendy Wijarwadi di bagian alumni engagement. Sebenarnya berdua dengan Kak Wishe, tapi tadi kami diskusi singkat jam 5 jam yang lalu. Beliau tidak bisa ikut karena subuh katanya di waktu New York jam 3, jam 4 subuh, jadi tidak bisa berpartisipasi. Jadi saya membacakan atau menjelaskan singkat target atau agenda yang kami susun dan tentu pastinya ini jika ada kesamaan atau irisan dengan bagian, divisi atau chapter yang lain bisa disinkronkan pastinya. Yang pertama,
rapat tahunan, sebenarnya diksi yang kami pakai awalnya bukan rapat, lebih ke apa ya, ya kopi darat lah, kumpul tahunan alumni Alfai, baik daring ataupun tatap muka, tergantung nanti eh, kondisinya seperti apa. Nah, dalam pelaksanaan agenda tahunan ini bertatap muka, mengengage alumni, tidak hanya pengurus, tapi juga alumni, itu bisa bekerja sama dengan alumni yang mungkin ada akses, ada fasilitas yang bisa disinkronkan dengan APAI atau dibuat ya nanti melihat situasi. Target awalnya tatap muka, mudah-mudahan bisa tatap muka, kalau tidak ya daring atau di combine. Tujuannya apa ya? Karena di kami engagement, selain dengan program kegiatan juga ya mungkin perlu ada satu forum ya, saling ngobrol, saling sapa di kegiatan itu, termasuk menggunakan ruang itu juga untuk eh, menceritakan setahun ini eh, kegiatan dari teman-teman Alfai dari semua divisi, semua program. Kemudian yang berikutnya kolaborasi dengan cabang dan divisi Alfai untuk kemungkinan, bahasanya kemungkinan membangun jaringan. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan dari anggota, dari alumni yang ingin eh, melakukan sebuah program atau membutuhkan apa ya, insight, expertise dari alumni, kita bisa memfasilitasi. Termasuk tadi yang disampaikan oleh eh, apa namanya, oleh Dr. Yosef. Jadi kita bukan menggunakan, mohon maaf. Ya, kita memaksimalkan eh, jaringan yang ada untuk kepentingan yang lebih baik. Baik kepentingan pribadi maksudnya ada inisiatif, saya ingin misalkan eh, cara menangani sampah di satu tempat. Kemudian ada alumni yang punya pengalaman di bidang itu bisa digunakan untuk berkolaborasi atau minimal menghubungkan informasi. Daftar duta jaringan dan keahlian, ini tidak perlu duta jaringan, maksudnya ini idealnya begitu, tapi yang penting minimal terhubung antar anggota, siapa butuh apa itu bisa terhubung. Dan ada em, jembatan dari alumni engagement. Dan pastinya bekerja sama juga dengan tim lain termasuk ke sekretariatan. Eh, yang ketiga, ketersediaan basis data alumni. Saya ingat, kalau tidak salah itu 2017 ya. Waktu itu zamannya, aduh saya lupa, mohon maaf. Itu Mas Tito yang membuat data alumni. Dan saya yakin masih ada tuh datanya. Dan pastinya itu private. Datanya hanya boleh dipegang oleh kalangan tertentu karena banyak data. Mungkin ada data-data yang tidak bisa dipublish. Nah, kita bisa entah itu mengupdate atau mungkin menghubungkan data alumni. Jika ada yang membutuhkan tadi kaitannya dengan nomor 2, bisa menggunakan data tersebut. Dan ini tidak untuk mengupdate ya, karena kayaknya mungkin di tempat lain, cuman kami mengengage menggunakan data itu untuk kepentingan kolaborasi, kerjasama, ataupun silaturahmi dalam tanda kutip untuk program dan tadi insight dari sesama alumni. Berikutnya boleh next. Ada 2 halaman lagi. Oke. Lokakarya berbagi keterampilan ini juga mungkin pastinya berkaitan dengan bidang lain. Jika ada keahlian dari alumni yang ingin dibagikan, dan ini tematik sesuai kebutuhan, sesuai timing, sesuai momentum, kita bisa menggunakan itu sebagai sarana mengengage alumni. Yang selama ini dilakukan kan di Instagram, itu saya kira udah satu pendekatan yang baik. Teman-teman alumni diperkenalkan, diceritakan pengalamannya ketika studi, kemudian sekarang seperti apa. Itu bagian dari engagement yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, yang kami lakukan saat ini mudah-mudahan lebih spesifik dalam artian
lokakarya tadi. Jika ada kebutuhan atau topik yang bisa kita bagikan, tadi karena saya datang terlambat, mohon maaf. Tadi yang saya em, bisa simak itu ketika tadi engagement luar negeri, itu juga mungkin bisa dikolaborasikan. Entah tadi persiapan, karena sekarang misalkan dana beasiswa akan di-upgrade lagi jumlahnya. Dan karena kita mayoritas anggota Alfai ini punya pengalaman di situ, ya bisa digunakan sebagai tempat untuk berbagi keahlian, berbagi keterampilan. Tapi tidak terbatas oleh itu juga tentunya. Platformnya ya platform apa Alfai, platform ini bisa multitafsir, bisa Instagram, bisa grup WA ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir menyoroti bukan berarti kita kepo, apa namanya, eh, membuntuti setiap kiprah alumni, tidak. Ini lebih kepada apa? Ada alumni yang kita angkat ceritanya, beritanya, dan itu dilakukan di platform Alpha ini. Dan again ini sudah berlaku, sudah berjalan sebenarnya sekarang. Jadi kita meneruskan. Jadi tidak semua program ini program program dari nol yang harus ada di kepengurusan sekarang, tapi apa yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya, ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan karena buat saya pribadi, eh, apa membaca cerita teman-teman, cerita ketika dulu belajar ataupun cerita sekarang, termasuk update, oh si A sekarang di sini, si B di sini, itu sudah cukup apa ya, senang. Setidaknya saya tahu kabar kawan-kawan, minimal kawan-kawan yang saya kenal, yang dulu mungkin satu kohort atau pernah berinteraksi. Oh, mereka ternyata sudah ada di sini melakukan ini, itu memberi apa ya, ya motivasi, inspirasi dan lain sebagainya. Itu saja mungkin eh, Mas Lukman ya, mohon maaf tadi. Dari kami tim alumni engagement. Dan karena ini juga kita bagian terakhir, ya sepertinya Bu Ketua Valen pas meletakkan engagement di akhir. Karena apa yang sudah dilakukan dari divisi awal sampai tadi seni budaya, pada dasarnya kan itu mengengage alumni. Jadi kami hanya secara tidak langsung ya wrap up gitulah. Ini yang kami targetkan di luar dari apa yang sudah teman-teman rencanakan. Terus ya, terima kasih. Dan of course kita open to any insight and feedbacks. Makasih banyak. Oke, terima kasih juga Bang Wendy untuk sharing projernya. Nah, ini saya ada pertanyaan Bang. Terkait dengan Lokakarya, ini kan alumni kita tersebar nggak hanya di Indonesia, gitu kan ya. Apakah mungkin ini juga dilakukan secara hybrid, Bang? Tidak hanya secara face to face, tapi secara hybrid. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait menyoroti kesesembar alumni, ini kan hanya 2 kali per tahun. Sedangkan alumni Alfa itu kan hampir 1.500-an gitu. Kalau 2 kali per tahun kan tidak semuanya, atau mungkin nggak sampai katakanlah 20% bisa terekspos gitu kan. Apakah bagaimana strateginya, Bang? Ini supaya lebih banyak cita-cita alumni juga yang bisa terekspos. Begitu Bang, pertanyaan dari saya. Ya, makasih Mas Lukman. Tentu saja mungkin tidak tidak ada yang tidak mungkin, apapun bisa disesuaikan. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Termasuk eh, ya tidak perlu dikomen. Apapun bisa disesuaikan sesuai selera. Untuk lokakarya juga eh, yang mudah ya memang Zoom. Itu apa yang sudah jadi tradisi baru kayaknya ya, kita belajar via Zoom dan lebih lebih personalized gitu. Kita bisa lihat rekamannya setelahnya. eh Kalau bisa langsung ya lebih bagus. Misalkan ada satu topik yang mungkin Alfai bisa mengisi topik-topik tertentu, em, dilakukan di satu tempat dan tidak harus kami hadir ya. Tim kami kan hanya berdua dan lokasinya berjauhan.
Kak Wisya ini kalau nanti selesai studi beliau di Maluku kalau tidak salah, saya di Jakarta. Jadi kami memfasilitasi kerjasama dengan divisi dan chapter lain, hybrid bisa, tatap muka bisa, online juga bisa. Dan itu jadi catatan. Nanti kami tambahkan untuk masukkan program 1 kali itu minimal, 1 kali juga sudah bagus. Karena kalau tiap program itu jadi satu, banyak sekali programnya. Untuk alumni, nah ini saya perlu ngobrol sebenarnya dengan nanti mungkin dengan tim eh, BPH-nya. Ini tuh ada di alumni engagement atau juga di tempat lain, di divisi lain gitu. Kalau dari kami ya minimal ada 2 kali setahun itu ada apa ya, menginformasikan alumni. Tapi selama ini yang sudah dilakukan lebih dari 2 kali. Saya lihat di Instagram itu kan cukup rutin ya, mungkin sebulan sekali gitu. Nah, itu yang perlu nanti setelah ini kami tanyakan, itu bagian dari alumni engagement yang selama ini sudah terjadi, artinya kami memperkuat di situ atau ini terpisah alumni ini. Apakah mungkin bisa nanti bentuknya ngobrol kah, video kah, atau apakah? Selama ini kan artikel written text gitu ya. Kalau ada nanti video atau apa mungkin ya bisa saja begitu. Tapi masukannya menarik. Podcast mungkin Bang. Mungkin Bisa. podcast. Iya, nanti saya mampir ke kantornya Mas Rudi, podcast bareng di kantornya Mas Rudi, atau ke Taiwan nggak apa-apa bisa kalau diundang Dokter Yosef. Ya bisa podcast. Makasih makasih Mas. Oke, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada masukan? Silakan teman-teman. Ini sebelum saya kembalikan ke Bang Rudi, saya kira ini adalah sesi terakhir untuk Prokja. Silakan Dr. Joel. Baik, terima kasih. Mungkin ini juga menggarisbawahi juga tadi saya lupa yang menanyakan siapa. Tapi kurang lebih poinnya adalah semua proyek ini nanti apakah akan memang dibagi menjadi 3 target. Yang pertama adalah internal. Internal di sini eh, hanya alumni. Yang kedua, internal yang agak meluas, yaitu alumni dan tempat kerjanya masing-masing. Dan yang ketiga, apakah seluruh rakyat Indonesia. Mungkin lebih ke poin situ sih, tidak cuma untuk Kang Wendy, tapi untuk semua mungkin bisa sasarannya siapa gitu. Apakah masyarakat yang di luar, artinya kita yang tidak terlibat di dalamnya, itu yang kita akan layani gitu. Itu sebagai ekstrim yang paling jauhnya. Atau internal yang hanya eh, hanya alumni saja. Bahkan dulu saya sempat ada di satu organisasi yang ada juga sasarannya malah khusus untuk pengurus. Jadi ketika dari anggota organisasi nanti akan ada dibuatkan program yang khusus memberikan benefit gitu kepada pengurus aktif supaya ketika jadi pengurus aktif juga memberikan apa ya, take and give lah gitu. Jadi penguatan kapasitas dan sebagainya, pelatihan-pelatihan yang malah khusus untuk pengurus, yang itu adalah bagus. Jadi pelajaran tentang organisasi itu sendiri, tentang manajemen, tentang tools-tools dan sebagainya, yang baik untuk mereka yang mau meluangkan waktunya untuk menjadi pengurus. Jadi apakah ke depannya sampai 2029 nanti kita akan memiliki spesifik target-target ke lapisan-lapisan ini, atau ya insidental aja, sejalannya aja, atau segimana, yang mungkin tadi merangkumkan dari semua program yang sudah dipaparkan yang memang tentu saling beririsan dan saling bekerja sama tadi, tapi sasarannya siapa? Mungkin itu yang akan dijawab di sesi selanjutnya. Tidak untuk Kang Awen semata, tapi monggo kalau Kang Awen ada komentar. Terima kasih. Eh, Makasih dokter karena nama saya disebut tadi terakhir. Kalau buat saya bisa, kalau ketika kami membuat 5 program ini dengan Kak Wisha, yang ada di pikiran kami setidaknya itu untuk yang tadi pertemuan itu alumni, khusus alumni, tidak hanya pengurus.
Tapi ketika terkait sharing knowledge, sharing expertise, experience, itu siapapun sebenarnya alumni itu sebagai key resource-nya. Pesertanya ya siapa yang butuh, misalkan kalau misalkan saya nih contoh yang mudah gitu ya, di dekat rumah ini ada masalah sampah, saya ingin belajar penanganan sampah gimana sih sebenarnya, itu bukan bidang saya, tidak punya pengalaman. Oh, saya tanya ke alumni, misalkan ada yang punya basic di situ, bisa, nah kita terhubung dan kalau perlu buat something ya buat di situ. Itu yang ada di pikiran saya, idealnya begitu. Untuk banyak hal. Kalau sekarang misalkan lagi rame terkait AI di pendidikan, saya guru, saya dosen, prakteknya gimana sih penggunaan AI di tempat lain? Misalkan ada kawan alumni yang sedang eh, ngajar di tempat lain, di negara lain, atau sedang fokus di bidang itu, bolehlah itu berbagi 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 pengalaman gitu, berbagi sharing gimana baiknya nih kita sebagai pendidik menggunakan AI dalam konteks pembelajaran. Itu mungkin case contohnya. Nah, itu bisa nanti, oh iya guru-guru yang lain juga butuh, boleh dong sharing di tempat saya. Nah, itu fungsi kita menghubungkan tadi, menghubungkan alumni yang mungkin punya expertise. Sesederhana itu sih sebenarnya yang ada di pikiran kami ketika yang kami maksud engagement alumni, artinya alumni bisa engage, bisa terlibat dalam skala apapun di program yang diinisiasi oleh Alfai, oleh pengurus tentunya. Dan dia tidak perlu pengurus, dia bisa alumni eh, atau pengurus gitu. Jadi selama dia masih member Alfai. Itu, Dok Yo, yang ada di pikiran saya setidaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali atas pemaparannya Bang Wendy dan atas masukannya juga Dr. Jo. Oke, teman-teman, sekarang saya kembalikan ke Pak Rudi. Tapi sebelum saya kembalikan, saya ada pantun. Ke pasar beli buah duku. Nah, baik lagi nih. Dari tadi ke pasar terus ya. Oke. Ah, jalan macet karena hujan deras. Jika ada salah kata dan nada, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya kembalikan ke Bang Rudi.